teman-teman, kali ini kita akan coba kupas tuntas apa aja sih pilar-pilar spiritual yang jadi fondasi hubungan kita dengan Tuhan. Anggap aja kita lagi melihat arsitektur batin yang menopang keimanan seorang mukmin. Oke, kita mulai aja langsung dari pertanyaan mendasar ini ya. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, sebetulnya apa sih yang bikin hubungan kita sama Sang Pencipta itu kuat? Apa yang menopangnya? Jawabannya ternyata ada di dalam hati kita. Jadi, ini nih gambaran perjalanan kita nanti. Kita bakal mulai dari dasarnya, fondasinya, yaitu rasa cinta. Terus kita akan bentangkan dua sayap penyeimbang, rasa takut di kiri dan rasa harap di kanan. Dari situ, kita akan coba terbang lebih tinggi ke puncaknya, yaitu tawakal, sampai akhirnya kita menemukan keseimbangan batin yang seutuhnya. Yuk kita bahas lebih dalam lagi pilar yang pertama. Dan ini yang paling penting loh, rasa cinta kepada Allah itu adalah dasar dari semua hal. Tanpa fondasi yang satu ini, bangunan ibadah kita yang nggak akan bisa berdiri kokoh. Nah, cinta di sini itu maksudnya apa sih? Ini bukan cinta-cintaan biasa ya. Ini adalah cinta yang paling tinggi, paling dalam, yang jadi inti dan motor penggerak utama dari setiap tindakan dan ibadah seorang hamba. Tapi yang perlu kita garis bawahi nih, cinta ini bukan cuma sekedar kata-kata. Bilang aku cinta Allah tapi nggak ada aksi nyata, jelas nggak cukup. Cinta yang sejati itu butuh dan bahkan menuntut adanya pembuktian. Nah, buktinya ada di mana? Ada di sini. Al-Quran ngasih tahu kita jalannya dengan sangat jelas. Ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan beliau teladan kita di semua aspek kehidupan. Kita itu lagi nunjukin keseriusan cinta kita. Dan imbalannya, luar biasa, Allah akan balas mencintai kita dan bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Oke, fondasi cinta udah kuat nih. Sekarang, ibarat burung kita butuh dua sayap buat terbang. Sayap yang kiri adalah khauf atau rasa takut. Dan ini penting banget ya, rasa takut di sini bukan yang bikin kita jadi penakut, tapi justru yang melindungi kita. Nah, buat penyeimbangnya, kita punya sayap kanan, raja atau rasa harap. Persis kayak sepasang sayap pada burung kan? Dua-duanya ini harus kerja bareng, seimbang, supaya kita bisa terbang lurus dan stabil. Biar gampang, bayangin aja begini, rasa takut itu ibarat rem. Fungsinya ngerem kita biar nggak kebablasan melanggar larangan Allah. Sementara rasa harap itu ibarat pedal gasnya, yang dorong kita buat terus maju, berbuat baik dan bertaubat. Keduanya ini yang menjaga kita tetap di jalur yang benar. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, khauf itu adalah rasa takut yang tulus dari hati kita. Takut sama konsekuensi pasti dari Allah kalau kita melanggar. Bisa jadi takut akan siksanya, atau bahkan takut kalau iman kita dicabut. Rasa takut yang seperti inilah yang justru jadi salah satu bentuk ibadah dan tanda kerendahan hati kita di hadapannya. Nah, di sisi satunya lagi, raja itu adalah harapan yang sungguh-sungguh untuk dapat semua kebaikan dari Allah. Harapan supaya ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, dan nanti bisa masuk ke surganya. Harapan inilah yang jadi bensinnya kita buat terus semangat memperbaiki diri. Ayat ini, ini benar-benar booster buat rasa harap kita. Sebesar apapun dosa yang pernah kita buat, ayat ini mengingatkan kita kalau pintu rahmat dan ampunan Allah itu selalu terbuka lebar. Ini motivasi terbesar supaya kita nggak pernah putus asa. Oke, jadi fondasi cinta udah kokoh, dua sayapnya, takut dan harap, udah seimbang. Lalu kita terbang kemana? Kita sampai di puncaknya. Inilah buah yang paling indah dari keimanan. Tawakal atau berserah diri sepenuhnya. Nah, ini yang sering salah kaprah nih. Tawakal itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti malas-malasan. Justru sebaliknya, tawakal itu adalah tindakan aktif menyerahkan hasil akhir kepada Allah, tapi setelah kita benar-benar usaha maksimal. Jadi prosesnya tuh simpel, ada dua langkah aja. Langkah pertama, ikhtiar. Artinya kita berusaha sekuat tenaga, mengerahkan semua kemampuan kita. Nah kalau usaha udah popolan, baru deh masuk langkah kedua, tawakal. Kita serahkan hasilnya 100% kepada Allah. Dan disinilah letak indahnya tawakal, teman-teman. Karena kita tahu kita udah melakukan bagian kita semaksimal mungkin, maka apapun hasilnya nanti, mau berhasil ataupun gagal menurut kacamata kita, bisa kita terima dengan ikhlas, dengan hati yang lapang. Kita yakin, apapun ketetapan Allah, itulah yang terbaik. Oke, sekarang yuk kita rangkai semua kepingan puzzle ini.
Keempat pilar tadi, cinta, takut, harap, dan tawakal, itu bukan pilar-pilar yang berdiri sendiri-sendiri ya, tapi ini tuh satu kesatuan, satu sistem yang saling berhubungan untuk membangun ketenangan batin kita. Kalau kita ringkas, perannya masing-masing tuh begini. Cinta itu motor penggeraknya. Rasa takut itu satpamnya, yang jagain kita biar nggak keluar jalur. Rasa harap itu bahan bakarnya, yang bikin kita terus bergerak maju. Dan tawakal adalah buah manisnya, yaitu ketenangan jiwa. Intinya apa? Dengan menyeimbangkan empat hal tadi, kita itu sedang membangun hati yang super kokoh. Hati yang gak gampang goyah saat diuji, gak sombong saat diberi nikmat, dan selalu merasa tentram di bawah naungannya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Bukan untuk dijawab ke siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Di antara cinta, takut, harap, dan tawakal, pilar mana ya yang rasanya perlu kita perkuat lagi? Dan gimana ya caranya menyeimbangkan keempatnya, supaya hati kita jadi lebih hidup dan lebih dekat dengan Tuhan?